Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini waktunya untuk pembacaan Twin Flames. Kemarin aku udah buat yang semua seri tentang bukan semua seri ya, tentang seri dimana pertengahan dan akhir 2024 untuk setiap zodiak. Dan sekarang waktunya untuk Twin Flames, dimana untuk akhir 2024 ini untuk kamu energinya ya, terutama untuk divine feminine, dan ini pasti mengarah ke arah percintaan. Tapi kalau ada karir, keuangan, kita tetap lihat juga ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk kamu, divine feminine, twin flames itu apakah, dan energi itu siapa divine feminine dan masculine. Mungkin kamu bisa cek video-video lama aku ya, karena kalau aku jelaskan lagi dari awal itu akan banyak waktu yang terambil nantinya ya. Oke, so kita lihat oracle-nya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, cek aja link website aku di sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, karena aku bukannya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk kamu. Divine Feminine, High Priestess, lalu ada Seven of Pentacles, Ten of Pentacles. Wow, kamu bakal fokus dengan kerjaan, karir, dan keuangan kamu. Di sini aku melihat mengarah ke arah akhir tahun. Kamu lebih fokus dengan apa yang membahagiakan diri kamu juga secara mental. Ya, energi Aquarius ngasih lihat kamu akan lebih fokus untuk bisa melihat siapa diri kamu dan cari peruntungan dalam hidup, dan mencari apapun sumber kebahagiaan dalam hidup di luar percintaan itu sendiri, di luar apapun dalam hidup. Kalau bisa bahagia tanpa cinta, tanpa kasih sayang dari pasangan, why not? Tapi tetap hati, perasaan kamu udah tahu ngarahnya kemana ya. Kamu mencintai siapa, menyayangi siapa ya, berharap dengan siapa juga hati kamu tahu. Tapi saat kamu tahu harapan ini akan menyakitkan kamu suatu saat nanti, si energi the devil Capricorn ngasih lihat kamu belajar untuk memahami jika itu menyakiti, mengecewakan. Kamu gak mau untuk menuntutnya secara berlebihan. Biarkan rasanya ada tanpa ada keinginan berlebihan untuk mewujudkannya, karena ya jadinya hanya keegoisan yang ada. Oke. Energi yang bagus sebenarnya, kamu memahami diri kamu, hidup kamu mau gimana ke depannya, kamu mau merasakan apa, kamu nyaman seperti apa dalam hidup, kamu tahu ya. That's a good sign. Itu artinya kamu udah aman dan tenang, dan udah mengenal dia siapa diri kamu dan hidup kamu, dan gak mau untuk sembarangan memaksakan diri kamu dalam hidup. Kalau memang misalnya dalam hidup kita gak bisa memaksakan apapun yang belum saatnya, belum waktunya. Di sini ngasih lihat ya, the sun. Kamu akan sangat bersinar mengarah ke arah akhir tahun ini, terutama tentang tentang karir dan keuangan ya. Kalau urusan percintaan, you bet juga bakal bagus juga energinya ya. Cuman aku ngelihat kamu lebih fokus dengan apa yang menenangkan kamu. Kalau kebahagiaan, misalnya cinta membahagiakan, bikin kamu happy, bahagia, tapi ada kesakitan, ada ketakutan di dalamnya, kamu cukup takut sebenarnya untuk memulai
perasaan memulai cinta kasih sayang yang seperti ini lagi dalam hidup, karena takut berusaha untuk merasakan dicintai, merasa disayangi ya, karena apa yang terjadi dalam hidup cukup berat untuk kamu ya, untuk kamu melihat apa yang terjadi dalam hidup sebelumnya memang menyakitkan, tapi akhirnya kamu percaya apapun yang terjadi dalam hidup baik adanya. Kamu memang gak mengerti sekarang Divine Feminine, tapi kamu belajar untuk memahami, suatu saat nanti kamu bakal mengerti dengan apapun yang terjadi dalam hidup. Dan di sini baik, dimana aku melihat ada posisi fokus ke diri kamu, kesehatan kamu, dan apa yang kamu bisa berikan ke dalam hidup kamu. Ini bagus banget ya, membuat kamu sungguh bersinar. Kedepannya kamu kamu lebih tenang, lebih aman dengan diri kamu. Akhirnya banyak orang memperhatikan kamu dan mereka akhirnya berpikir gimana caranya untuk bisa dekat, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang dari kamu, bisa untuk berbagi kasih sama kamu, dan mereka ingin dekat. Aku ngerasain ada orang banyak yang ingin dekat, terutama lawan jenis, karena mereka ngerasa dekat dengan kamu, ngerasa aman gitu ya, dan ngerasa tenang aja, nggak perlu untuk jadi milik kamu, pasangan kamu, tapi at least bisa dekat dengan kamu. Itu yang kamu mungkin agak bingung kenapa orang-orang yang dekat, yang ingin yang mungkin baru tahu kamu, ingin dekat dengan kamu, agak merasa aneh dan curiga memang di awal, tapi akhirnya kamu paham, ya mungkin memang energi mereka seperti itu. Mereka butuh energi yang damai, aman, yang dirasakan oleh Divine Feminine, yang memang gak semua orang bisa merasakannya. Semua orang ingin merasakannya, tapi gak semua orang willingly, dan semua orang mau dan mampu untuk menjalani energinya. Karena kalau disuruh milih, Divine Feminine juga gak mau ada di posisi ini, tapi karena udah ibaratnya terpilih energinya, udah dipilih semesta untuk merasakan ya, walaupun menyakitkan, kamu pasti suatu saat akan bersyukur ada di posisi ini. Walaupun kalau disuruh memilih, kamu gak akan mau gitu. That's okay, wajar, sebagai manusiawi kita gak ada yang pengen hidup dalam kesakitan dan kekecewaan, bukan? Apalagi untuk melihat diri kita sebagai contoh cinta yang gak harus bersama, cinta yang apa adanya, cinta yang tulus, dimana kita masih ada keinginan untuk bersama dengan seseorang yang dicintai. Itu yang menyakitkan, bukan? Tapi aku melihat kamu akhirnya belajar memahami hidup dan melihat ternyata apapun yang terjadi dalam hidup, that's menguatkan kamu sampai posisi ini, dan kamu jauh-jauh lebih baik daripada kamu yang sebelumnya, yang benar-benar nggak terkendali emosi kamu, perasaan kamu, dan kamu nggak tahu harus gimana dalam hidup. Sekarang kamu menyadari walaupun hidup kamu kayak lebih tenang, damai sekarang, nggak terlalu banyak ups and down karena kamu bisa mengontrol diri. Kamu bisa melihat betapa kamu melalui waktu-waktu ini, setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun ke belakang, kamu sendiri nggak merasa ya kok kamu bisa melalui ini semua, padahal sebelumnya ini sangat menyakitkan, sangat mengecewakan untuk kamu. Tapi somehow kamu lihat, ternyata aku bisa ya melewati ini semua. Nggak menyangka ternyata ini semua bisa aku lalui, bisa aku jalani. Di saat kamu ngerasa, dulu kamu ngerasa gak mungkin ada yang bisa menjalani, kamu gak bisa menjalani ini, merasakan ini, ternyata kamu bisa merasakan dan menjalani ini. Kamu akan merasa sangat bersyukur, bukan dalam bentuk keegoisan sombong, tapi bersyukur akan hidup. Dan kamu akhirnya belajar untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup, ups and down, baik dan buruk. Apapun yang terjadi dalam hidup, kamu belajar untuk mengerti inilah jalannya, inilah waktunya, dan kamu gak mau menuntut apapun. Jadi kedepannya justru kamulah yang akan menjadi seseorang yang sangat orang sangat nyaman untuk dekat dengan kamu. Mereka menjadi bisa vulnerable, aman, apa adanya bersama dengan kamu tanpa ada judging yang berlebihan. Dan kamu akan melihat banyak energi baru, teman-teman baru, atau bahkan cinta baru yang gak kamu sangka-sangka.
energi divine maskulin akan ada muncul, cuman aku ngelihat kamu udah jauh bisa mengendalikan diri kamu. Bahkan kalau misalnya dia muncul dan kamu tertrigger, malah aku ngeliat kamu nih yang bisa menghindari atau menjauh karena kamu ngerasa kamu gak mau masuk lagi energi ini yang bisa membuat kamu tertrigger. So kamu in control di sini. Oke, so kita lihat energi divine maskulin setelah ini. Ya, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.